Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai aplikasi iPOS 4, khususnya bagi kasir. Nah, iPOS 4 ini kita bisa buka aplikasinya di sini ataupun di sini bebas ya. Jadi kita buka dulu, setelah itu kita pilih yes, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, dari tampilan seperti ini kita klik di sini gambar komputer hitam ini, kita klik server. Setelah itu kita klik pilih. Nah, setelah itu kita klik cari database. Maka akan muncul dua database, yaitu Arenjaya dan Trial. Trial ini nanti boleh digunakan untuk coba-coba, sedangkan Arenjaya ini database yang sudah final ya. Jadi sebisa mungkin jangan digunakan untuk coba-coba. Nah, saya contohkan, saya klik di Arenjaya, saya klik pilih, kemudian username-nya katakanlah saya masuk dulu sebagai admin. Nah, ketika kita masuk sebagai admin, maka semua fitur ini akan terbuka. Mulai dari master data sampai pengaturan saya bisa akses semuanya. Nah, tapi bagaimana ketika kita mau login sebagai kasir? Maka saya logout dulu. Saya contohkan, saya login sebagai kasir. Saya contohkan, saya login sebagai kasir. Nah, maka untuk kasir tampilannya akan sederhana seperti ini ya. Jadi untuk kasir itu hanya bisa mengakses kasirnya itu sendiri, daftar kasir, ataupun nanti di daftar item ya. Ya, kemudian ini untuk stok ini juga sudah update per hari ini. Per hari ini saya rekam yaitu 15 September 2025, tetapi untuk stoknya ini per jam 10 pagi, karena tadi saya update stoknya jam 10 pagi ya. Nah, bagaimana kalau kita ingin melakukan transaksi? Nah, karena ini saya di database-nya saya menggunakan database Arenjaya, maka saya keluar dulu untuk merubah ke database trial. Nah, kebetulan ini masih kosong, maka saya lakukan sebentar. Saya pause dulu rekamannya. Baik, saya lanjutkan. Saya contohkan, saya login sebagai Ana. Saya menggunakan database trial supaya aman. Jadi ini ya, database trial. Jadi kita bisa mencoba-coba terlebih dahulu di database trial tanpa merusak database yang asli yang Arenjaya. Jadi untuk tampilan kasir itu seperti ini. Jadi hanya bisa mengakses kasir, daftar kasir, dan di daftar item ini saja. Nah, sebagai contoh, katakanlah ada yang mau transaksi. Jadi ada orang mau beli telur, mungkin ada orang membeli tepung cokro ini 1 kilo. Kemudian mungkin ada yang membeli sudah telur 005. Mika ini dengan total kalau orangnya beli 10 pieces. Nah, setelah semua itemnya sudah, maka orang tersebut akan melakukan pembayaran. Nah, tetapi kan ini di totalnya 40.250 rupiah. Bagaimana? Kan mungkin kalau untuk 250 rupiah kita tidak bisa memberikan kembalian ya, maka kita bisa melakukan tambahan, dibulatkan ke atas menjadi 40.500, ataupun kita kurangi, kita potong menjadi 40.000 saja. Nah, kalau kita potong, kita masukkan di sini. Kita masukkan di sini nominal rupiahnya berapa? 250 rupiah. Maka yang harus dibayarkan customer hanya sebesar 40.000 saja. Nah, tetapi bagaimana kalau kita ingin membulatkan ke atas jadi 40.500? Maka kita bisa tambahkan di biaya lain ini. Kita klik di sini dulu, kita pilih yang ini. Biaya ditambah dengan total.
kemudian ini kita masukkan 250, sehingga nanti untuk yang dibayarkan oleh customer sebanyak 40.500 rupiah ya. Ini kalau kita ingin mau menambahkan atau kalau mengurangi dengan potongan seperti itu. Oh iya, mohon maaf tadi saya belum menjelaskan mengenai bagaimana caranya kita untuk ketika menambahkan item yang maksudnya yang akan dibeli oleh customer. Itu kita klik di sini, jadi secara bawaan nanti dia akan masuknya ke kode item ini ya. Kode item ini katakanlah ada orang membeli apa Mika, saya sendiri kurang tahu ya kan ya. Nah sebagai contoh mungkin ini Mika telur ini ya, dengan total ada 237 pak ya stoknya. Saya pilih di sini, pilih. Nah maka akan muncul di sini. Nah kita tinggal menyesuaikan saja jumlahnya, katakanlah orangnya beli 5 pak, maka kita isikan 5 kemudian kita enter, maka akan muncul sini totalnya. Nah bagaimana ketika kita akan ketika customer akan melakukan pembayaran, sebagai contoh ini saya bulatkan ke bawah, saya kurangi jadi 250 rupiah, maaf 250. Saya potong 250 rupiah, jadi sehingga customer hanya perlu membayar sebesar 43.000 rupiah saja. Maka langkah selanjutnya kita klik di sini bayar. Klik bayar di sini, kita masukkan tunainya orangnya berapa. Jadi orangnya bayarnya berapa? Katakanlah orangnya bayarnya 50.000. Maka ada kembali sebesar 7.000 rupiah. Nah, nanti ada dua pilihan. Yang pertama simpan plus cetak, dan yang kedua ada simpan. Untuk simpan plus cetak otomatis dia akan mencetak nota, sedangkan kalau kita pilih simpan saja maka dia tidak mencetak nota. Nah karena ini hanya berupa rekaman maka saya tidak perlu mencetak nota, saya pilih yang simpan saja. Kita klik di sini, kita enter. Nah ketika sudah kita melakukan transaksi maka kita tidak bisa lagi merubah jumlah ataupun nominal yang dibayarkan oleh customer. Jadi ketika nantinya customer ingin menambah barang, maka itu kita buatkan transaksi baru. Nah bagaimana kalau ingin mengurangi barang? Tidak bisa. Jadi ini kita bisa edit, tapi kita bisa lihat itemnya yang dibeli apa saja, tapi kita tidak bisa mengeditnya ya. Jadi bagaimana kalau kita ingin melihat tadi apa saja ya, mungkin katakanlah kita perlu data sedangkan kita lupa tadi orangnya beli apa saja ya yang barusan ya. Nah dari menu kasir ini kita klik tutup dulu, saya pilih no. Nah kemudian kita klik di sini, saya pilih edit. Nah maka kita bisa lihat oh tadi yang dibeli ini telur, teh cokro, Mika ini ya, kita bisa melihat. Tapi ketika kita ingin merubah jumlahnya, katakanlah orangnya telurnya katakanlah beli satu aja nggak jadi beli dua, itu tidak bisa. Ini bisa memang, tapi ketika kita ingin melakukan transaksi ini katakanlah saya bayar ini, jadi maka kembalinya ada 20.500, jadinya ketika saya simpan tidak bisa ya, memerlukan akses untuk orang yang ditunjuk bisa merubah akses. Jadi katakanlah nanti yang bisa merubah akses itu admin, maka admin harus memasukkan user dan passwordnya. Sebagai contoh ini admin, saya jalankan, saya enter. Nah maka nanti di daftar kasir ini nanti akan ada perubahan ketika diubah ketika tadi admin tadi memasukkan username dan passwordnya seperti itu. Nah jadi kita hanya bisa merubah atau menghapus ketika belum terjadi transaksi di aplikasi. Jadi sebagai contoh ini 002 003. Sebagai contoh ada orang tidak jadi membeli cetakan nastar, ini kita bisa
karena kan belum ditransaksikan. Jadi saya pilih di sini, kemudian saya klik hapus detail, pilih yes, maka nah ini baru dia bisa berkurang untuk total itemnya. Tetapi ketika sudah bayar atau sudah ditransaksikan, maka tidak bisa dirubah kecuali admin, seperti itu. Baik, saya lanjutkan. Karena ini saya batalkan saja, saya tutup. Oh, enggak. Oh, ini saya lanjutkan aja. Ini saya lanjutkan coba beberapa transaksi. Oke. Nah, sudah. Nah, ketika nanti kasir atas nama Ana ini sudah selesai shiftnya atau ingin melakukan pergantian orang, maka selanjutnya ketika ingin membuat laporan itu bisa ya. Jadi kita bisa masuk ke daftar kasir ini, kemudian kita klik di laporan. Kita bisa membuat laporan untuk user atas nama Ana atau atas nama siapapun yang melakukan transaksi di hari itu. Jadi kita klik laporan. Nah, kita pilih periodenya otomatis dari jam 00 di tanggal tersebut, jam 00 sampai jam 23 ini. Kemudian kita klik preview. Maka pada hari ini Ana itu melakukan totalnya ada 3 transaksi. Dengan tadi karena jumlah agak nggak enak, maka ada total ada potongan sebesar Rp625. Iya, Rp625. Sehingga dengan total nominal rupiahnya untuk Ana yaitu sebanyak Rp158.500. Kemudian kita bisa klik cetak, maka akan dicetak di printer kasir, printer nota yang kecil itu jika merasa dibutuhkan untuk rekap dengan atas nama Ana, seperti itu. Mungkin kurang lebihnya kalau untuk kasir tidak terlalu banyak fitur yang bisa diotak-atik, seperti itu. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung WA saya aja. Baik, terima kasih.